Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata politik dalam sabdanya. Adalah Bani Israel, mereka diurusi urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelah, namun akan ada banyak para khalifah. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Masyarakat kita masih banyak yang berpendapat bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Sehingga anggapan seperti itu membuat banyak masyarakat kita sangat apatis, a priori, dan alergi dengan politik dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Lantas pertanyaannya, apakah politik itu selalu buruk? Itulah yang harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat secara benar, karena persepsi yang keliru terhadap politik tentu akan melahirkan sikap-sikap yang keliru pula. Padahal, politik itu keharusan yang tidak bisa dihindari, karena secara praktis, politik merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat karena berhubungan dengan organisasi masyarakat atau publik dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tak ada orang yang bisa menghindari politik karena setiap orang pasti yang berada di suatu negara, sedangkan negara adalah organisasi politik tersendiri. Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari politik. Begitu kita lahir, kita sudah bergabung dalam organisasi tersendiri, yakni negara. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa terikat oleh politik. Orang yang ingin mempengaruhi kebijakan negara haruslah merebut kekuasaan politik. Orang yang menyatakan tidak mau terlibat dalam politik dan membiarkan kekuasaan politik diambil, maka dia yang terikat pada kebijakan pemenang kontes politik, betapapun tersukanya dia pada kebijakan itu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa politik itu adalah fitrah atau sesuatu yang tidak bisa dihindari. Islam adalah agama universal, termasuk semua unsur kehidupan dan politik, negara dan tanah air adalah bagian dari Islam. Tidak ada yang namanya pemisah antara agama dan politik, karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna, seperti ungkapan bahwa tidak ada yang merokok pada agama yang tidak ada politiknya, dan tidak ada tulisan dalam politik yang tidak ada agamanya. Di dalam Islam, politik mendapat tempat dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan dunia. Memperjuangkan nilai kasih agama itu takkan efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik. Berpolitik itu merupakan bagian dari kewajiban syariat karena tugas-tugas syariat hanya bisa direalisasikan di dalam dan melalui kekuasaan politik atau penguasa. Jika kewajiban menciarkan nilai Islam tak bisa efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sejak awal turunnya Islam, muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan negara, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, serta para pemimpin Islam terdahulu telah membuktikannya. Setiap pasangan calon kandidat ada kelebihan dan kekurangannya, serta ada pendukung dan penolaknya masing-masing. Menghadapi alternatif seperti itu, kita harus tetap memilih dengan kesadaran penuh bahwa takkan pernah ada alternatif yang ideal untuk dipilih. Bahkan, mungkin saja semua alternatif yang tersedia semuanya tidak ideal. Jika demikian, maka ada kaidah akaf al-dararain, yaitu memilih yang paling sedikit jeleknya di antara alternatif-alternatif yang sama-sama jelek. Dalam hal prinsip dan sistem pemerintahan, misalnya tidak ada yang betul-betul baik di antara sistem-sistem yang tersedia, baik teokrasi, demokrasi, monarki, aristokrasi, oligarki, maupun tirani, semuanya sama-sama tidak ideal dan mengandung segi-segi kelemahan, tetapi sebagian besar negara-negara di dunia yang memiliki dan sistem definisi bukan karena sistem itu bagus, melainkan karena ia memiliki kelemahan yang paling sedikit jika dibandingkan dengan sistem yang lain. Maka itu, pilihlah yang terbaik dari yang ada, meskipun tidak ideal. Karena itu, kita harus berkontribusi untuk negeri ini dengan memilih pemimpin dengan bijaksana,
memilih pemimpin yang mengatur urusan negara dengan baik, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, pemimpin yang jujur, tegas dalam menegaskan, dan mempunyai kewibawaan, serta pemimpin yang bisa memberi aspirasi umat Islam dan didukung oleh umat Islam. Negara Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. 85% penduduk di negeri kita adalah beragama Islam dan sebagai muslim. Oleh sebab itu, layaknya rakyat kita mengharapkan pemimpin yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan melenyapkan segala kerusakan dan kezaliman yang bisa merugikan negeri dan agama. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, kezaliman yang tidak dapat dilenyapkan Al-Quran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lenyapkan melalui tangan penguasa.